Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan penguji uji kinerja BPK dalam jabatan Kemenag Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Astuti SPD, Guru Bahasa Indonesia MTS Marinir 1 Purwojati, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja BPK dalam jabatan Kemenag Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan materi menyimpulkan kalimat imperatif dan persuasif dalam teks iklan pada kelas 8 semester 1. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, untuk ketua kelas Mbak Fisma untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Terima kasih Mbak Fisma yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya anak semua, sehat? Sehat. Bahagia semuanya? Bahagia. Hari ini siapa yang tidak masuk? Atau masuk semuanya? Siapa yang nggak masuk? Terus? Kenapa ini nggak masuk? Ya, mudah-mudahan yang sedang sakit nanti segera diberi kesembuhan ya, sehingga bisa ikut belajar lagi pada kesempatan berikutnya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar bersama, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Ya, untuk kita jadi semangat untuk belajarnya. Jangan ngantuk ya, masih pagi. Ya, coba kita yel-yel bareng-bareng. Siap? Selamat pagi semuanya. Pagi. Sukses semuanya. Tepuk tangan semuanya. Kita akan belajar tentang kalimat imperatif dan persuasif dalam iklan. Di mana? Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyimpulkan kalimat imperatif dengan metode START yang sesuai dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan kalimat persuasif dengan metode START yang sesuai dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Nah, selanjutnya, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah
kalimat imperatif dalam teks iklan. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah kalimat persuasif dalam teks iklan. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan kalimat imperatif dan persuasif dalam teks iklan. Yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan kalimat imperatif dan persuasif dalam teks iklan. Nah, ya, sebelumnya pada pertemuan minggu lalu, anak-anak kita semuanya sudah belajar tentang materi teks iklan. Ya, pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, ada jenis-jenis iklan, ada struktur. Nah, sampai ke bahasaan teks iklan. Masih ingat anak-anak tentang pengertian teks iklan? Masih. Coba siapa yang mau menyebutkan apa itu pengertian teks iklan? Ya, Mbak Lydia silakan. Iklan adalah suatu informasi yang membujuk atau mendorong suatu khayal ramai atau masyarakat untuk tertarik kepada barang dan jasa yang ditawarkan. Iya, betul. Jadi membujuk ya, membujuk merayu ya, agar mereka tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Itu namanya teks iklan. Baik, sebelum ke pembelajaran, Ibu tanya terlebih dahulu nih, agar anak-anak itu mulai untuk bisa berpikir ke arah apa itu teks iklan dalam menentukan kalimat imperatif dan persuasif. Yang pertama, pernahkah kamu terbujuk atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu? Pernah. Siapa yang pernah? Mbak Frisma, apa? Oh, membujuk teman untuk membeli es krim. Mau anaknya ya? Iya. Kemudian, pernahkah kamu memerintah atau diperintah seseorang untuk melakukan sesuatu? Pernah? Pernah. Siapa ini? Tony. Pernah apa, Ton? Diperintah membuang sampah pada tempatnya. Mau ya, Ton? Mau, ya. Kemudian, apakah iklan itu sangat menarik perhatianmu? Menarik ya, jadi sering tertarik ingin membelinya ya. Baik. Pernahkah kamu terbujuk untuk menggunakan atau membeli barang yang ada di dalam iklan? Pernah. Siapa yang pernah? Oh ya, gimana Mbak? Membeli sosis. Oh iya. Ini terbujuk sehingga ingin membeli sosis karena sosisnya diiklankan. Baik, anak-anak secara otomatis sudah mengenal karena kita kemarin sudah mempelajari tentang materi teks iklan. Ya, baik, materi yang akan kita bahas ini ada sedikit mengingatkan ya, yaitu tentang pengertian iklan, tujuan iklan, ciri-ciri iklan. Nah, coba lihat yang pertama, tadi anak-anak sudah masih ingat ya. Iklan merupakan sebuah informasi yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa. Biasanya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Nah, kalau dilihat dari isinya, iklan itu harus terus atau tidak menyinggung ya pihak lain. Nah, tujuannya ini yang pertama menghasilkan perjuangan, membangun citra, masih ingat semua anak-anak. Nah, kemudian nih ciri-ciri iklan ini. Yang pertama, iklan berbeda dengan jenis publikasi lainnya, yaitu yang bersifat umum itu adalah informatif dan mampu menjelaskan produk atau jasa secara efektif. Nah, adapun ciri-ciri yang lain. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat. Iklan itu bahasanya singkat, ya, padat, jelas, mudah dipahami. Nah, lanjut. Jenis-jenisnya ini. Kemarin masih ingat ada berapa nih jenisnya? Yang pertama jenis apa? Iya,
jelas mengumumkan atau memberi tahukan. Kalau iklan niaga bertujuan untuk memperkenalkan, iya, menawarkan dan mempromosikan. Nah, kemudian ada lagi apa ini? Iklan layanan masyarakat. Nah, tujuannya mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu sosial yang sedang terjadi. Iklan permintaan dan permohonan ini ya dibuat atas permintaan pribadi, instansi atau lembaga tertentu yang ingin diinformasikan, diketahui oleh halayak seperti iklan lowongan kerja. Nah, ini jenis-jenis iklan. Tadi masih ingat berapa ya tadi berarti? Yang pertama iklan pengumuman dan ya, berikutnya ya, terus ada iklan layanan masyarakat dan yang terakhir ya, kalau berdasarkan media ada iklan media cetak dan elektronik. Maksudnya ini dicetak lewat koran, majalah, selebaran, brosur. Ya, kalau media elektronik, radio dan televisi. Nah, ini kemudian berdasarkan tujuannya sudah ada iklan komersial dan iklan non komersial. Komersial itu bertujuan untuk meningkatkan penjualan sesuatu produk atau jasa sehingga penyedia produk atau jasa mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Ini adalah iklan komersial. Kalau non komersial tidak bertujuan untuk mendapatkan profit ya atau profil ekonomi. Ini. Nah. Baik, sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya strukturnya ini. Anak-anak harus tahu jenis strukturnya. Itu ada 3. Orientasi, tubuh iklan, dan justifikasi. Orientasi itu bagian awal. Iya, biasanya tentang apa? Perkenalan atau mengenalkan ini produk apa yang akan ditawarkan atau yang dijual. Nah, kalau tubuh iklan ini sudah membahas inti apa yang ingin dipromosikan atau ditawarkan dalam iklan. Justifikasi bagian akhir. Biasanya pelengkap atau penjelasan, biasanya ada nomor telepon, kemudian akun, website, email, alamat, dan sejenisnya. Ini adalah bagian akhir atau namanya apa? Justifikasi. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut di sini. Anak-anak kemarin sudah memahami tentang kaidah kebahasaan. Di antaranya ada kalimat persuasif, imperatif, berima, kemudian ada berkesan positif, ringkas, dan fakta. Anak-anak kemarin sudah tahu semua artinya apa dalam kaidah kebahasaan iklan. Yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama persuasif. Nah, setiap iklan itu harus ada persuasifnya. Apa sih artinya persuasif? Bersifat mengajak. Ini agar konsumen yakin dan percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian imperatif. Nah, imperatif adalah bersifat atau memberi komando. Dalam hal ini maksudnya seperti kalimat permintaan, ajakan, dorongan atau larangan. Nah, kita berfokus ke persuasif dan imperatif terlebih dahulu untuk membahas kaidah kebahasaan iklan. Anak-anak tadi kan supaya bisa menelaah dan menyimpulkan kalimat persuasif dan imperatif dalam teks iklan. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan tayangkan sebuah video pembelajaran ya yang Ibu ambil di YouTube. Ya, nanti anak-anak bisa juga mengakses atau melihat di YouTube agar lebih paham. Nah, perhatikan ya, Ibu akan tampilkan video pembelajaran yang Ibu ambil di YouTube.
imperatif adalah kalimat yang memberi perintah pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat imperatif disebut juga sebagai kalimat perintah atau kalimat permintaan. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah: pertama, subjek tokoh atau pelaku diumumkan. Yang kedua, menggunakan kalimat penegas, permintaan, ajakan, harapan, larangan, dan kalimat halus. Ketiga, diakhiri dengan tanda seru atau tanda tanya. Yang keempat, jika diucapkan kalimat imperatif menggunakan intonasi tinggi. Contoh kalimat imperatif dalam iklan: yang pertama, pakaian masker. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Kedua kalimat tersebut sama-sama tidak memiliki subjek. Kemudian kata kerjanya ditambah partikelas dan diakhiri tanda seru. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar iklan minuman kesehatan ya. Di sini ada gambar minuman merek Yakult. Nah, tulisan dalam iklan tersebut adalah cintai ususmu, Yakult setiap hari. Ada yang tahu tidak? Iklan ini menggunakan kalimat apa? Ya, benar. Jadi kalimat yang digunakan dalam iklan ini adalah kalimat imperatif ya. Karena di sini apa? Langsung ada kata cintai ususmu. Paham ya sampai di sini? Nah, tadi kan kita sudah belajar tuh apa itu kalimat imperatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat persuasif. Apa sih kalimat persuasif itu? Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan, bujukan, rayuan, atau imbauan. Fungsi dari kalimat persuasif adalah untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar supaya melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembaca. Sama halnya seperti kalimat imperatif, kalimat persuasif juga memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri kalimat persuasif? Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengaruhi pembaca, pendengar, dan penonton. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang menarik dan menyentuh hati. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun, singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, menggunakan kata-kata ajakan, larangan, dan peringatan yang halus. Contoh kalimat persuasif dalam iklan. Yang pertama, mari menjaga lingkungan agar tetap bersih. Yang kedua, ayo disiplin menjaga kesehatan. Nah, ciri khas dari kalimat persuasif adalah dia menggunakan kata ajakan seperti kata ayo, kata mari, kata yuk. Dan kata-kata tersebut itu bisa diartikan sebagai kalimat ciri dari kalimat persuasif. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ya, ini gambar iklan ya. Iklan tentang hubungan nasional yang dulu. Kemudian di sini ada kalimat persuasif yang digunakan dalam iklan tersebut. Apa kalimatnya? Ya benar ya, kalimat persuasif yang digunakan dalam iklan ini adalah yuk segera daftarkan dirimu. Kata yuk di sini apa? Kata yuk di sini bermakna untuk mengajak. Mengajak apa? Mengajak orang yang membaca iklan tersebut untuk apa? Untuk mengikuti webinar nasional. Untuk segera mendaftarkan di acara webinar nasional. Bagus ya? Ya, lebih dipahami anak-anak semua ya? Ya. Jadi sudah disampaikan contohnya ya. Kemudian pengertiannya. Nah, anak-anak nanti sudah bisa memahami apa itu kalimat imperatif dan apa itu kalimat persuasif. Nah, sekarang setelah anak-anak memperhatikan video pembelajaran tadi, kita berlatih ya. Ibu tampilkan contoh-contoh teks.
iklan, nanti anak-anak berlatih untuk menentukan mana yang termasuk kalimat imperatif dan mana yang termasuk kalimat persuasif. Nah, benar. Nah, ini. Nah, ini ada contoh iklan. Nah, kira-kira anak-anak bisa menelaah atau menyimpulkan mana yang termasuk kalimat persuasif dan mana yang termasuk kalimat imperatif. Di sini ada kalimat terluslah membaca. Ini kalimat apa ini? Imperatif. Pinter. Lanjut. Ya, ini juga termasuk kalimat imperatif. Pinter, anak-anak sudah tahu. Lanjut, berikutnya coba ini siapa yang bisa? Ayo, dari mana anak-anaknya? Mana yang bisa menentukan? Siapa? Ini ada kalimat imperatif atau persuasifnya mana? Coba tunjuk jari. Iya, Widya. Coba, apa? Namanya sekolah. Ayo sekolah. Apa ini maksudnya? Persuasif. Persuasif, pinter. Beri tepuk tangan dong. Ya, ada lagi mungkin? Mana? Anak Indonesia harus sekolah apa ini? Imperatif. Ya, pinter semua anak-anak semua. Nah, untuk membentuk kelompoknya masing-masing ya. Sudah kelompok satu mana? Ya, ini Ibu kasihkan LKPD-nya ya. Nanti Ibu jelaskan cara menyelesaikan LKPD-nya. Berapa satu apa dua? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nanti silahkan itu diisi. Nama kelompoknya kelompok berapa? Ya. Kemudian ketua kelompoknya siapa, anggota kelompoknya siapa ditulis di situ. Paham sampai situ? Nah, lanjut. Nanti petunjuk kerja di sini. Berkelompoklah sesuai dengan anggota kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian yang kedua, telaah kalimat imperatif dan persuasif pada gambar-gambar iklan di bawah ini. Nanti ada beberapa contoh gambar iklan. Nanti anak-anak atau masing-masing kelompok memilih 3 gambar iklan dari 5 jenis gambar iklan. Jadi tidak semuanya ya. Anak-anak memilih saja, menelaah 3 gambar iklan. Yang kemudian buatlah kesimpulan berdasarkan kalimat imperatif dan persuasif, berdasarkan gambar-gambar iklan yang kalian pilih. Yang berikutnya yang keempat, presentasikan hasil diskusimu dengan anggota kelompok lain. Nanti kelompok lain memberikan tanggapan. Bisa dipahami? Ya, silahkan Ibu beri waktu 15 menit ya. Nanti 15 menit selesai langsung kita presentasikan di depan kelas. Ya, silahkan untuk mengerjakannya. Ayo, semuanya anggota kelompok untuk bisa ikut berpikir atau memberikan pendapat gagasan ya. Jangan sampai hanya ada satu anak yang mengerjakan ya. Silakan ya. Ya, semuanya bisa mengikuti. Tidak ada kesulitan ya, masing-masing kelompok aman kelas ini, kelompok ini? Aman. Kelompok satu aman? Aman. Masih ada waktu 10 menit lagi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah? Ya.
depan kelas. Kemudian kelompok lain untuk bisa menyimak dan memperhatikan, kemudian nanti bisa memberikan sanggahan atau pertanyaan atau pendapat ya, agar hasilnya itu lebih baik. Ya, silahkan dari kelompok 1. Kita beri semangat dulu untuk kelompok 1, beri tepuk tangan. Yang keras ya suaranya ya. Ya, yang keras. Kelompok lain memperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 1, kalimat interaktifnya berjadilah untuk membuang sampah pada tempatnya. Kesimpulannya, kita secara serentak untuk membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, ini sudah dipresentasikan dari kelompok 1. Nah, sekarang coba dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberikan usul atau pertanyaan, boleh? Kelompok 1? Oh ya, Mbak silakan. Oh ya, ya ini ya untuk kelompok 1 ya. Ternyata kalimat imperatifnya tidak hanya sampai ke putus rantai penyebaran COVID-19, tapi di sini juga ada ya. Ya, memakai masker, menjauhi kerumunan dan seterusnya, ini termasuk kalimat imperatif. Baik. Nah, nanti kelas kelompok 1 diperbaiki ya, ditambahkan biar nanti lengkap. Ya, terima kasih dari kelompok 1, kita beri tepuk tangan dulu. Keras ya suaranya biar terdengar semuanya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 5, mahasiswanya yaitu saya, dan anggota terdiri
nanti ada soal kognitif yang dikerjakan di rumah ya. Nanti kan Ibu berikan untuk evaluasi, anak-anak mengerjakan soal 10 nomor, Ibu kirim nanti dikerjakan di rumah, kemudian jawabannya lewat Google Form ya. Bisa dipahami? Selanjutnya hasil diskusinya dikumpulkan ya. Ini nanti Ibu analisis dari hasil diskusi anak-anak semua. Ya, sini dikumpulkan. Baik, karena waktu sudah selesai, ya kita tutup dengan bacaan